Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari ini, Rabu 9 Februari 2022. Hari ini Tribuners seperti biasa, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang bersama dengan keluarga dan juga pastinya orang tersayang. Dan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah, inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Di informasi pertama kali ini, Tribuners, Mufti akan mengajak Tribuners berwisata alam di Bali. Dan pastinya di Bali, Tribuners tak hanya kawasan pariwisata Pura Uluwatu saja yang terkenal, namun terkenal juga akan surganya, yakni pantai. Nah, Tribuners di Bali Selatan misalnya ini ada Pantai Nyang-Nyang yang juga menawarkan keindahan serupa. Jadi jika Tribuners ini termasuk salah satu orang yang ingin privasi, kenyamanan dan juga ketenangan, bisa datang ke pantai ini. Lebih lengkapnya terkait dengan keindahannya, Tribuners sudah terhubung dengan rekan kami, Arini Valentia Jusni dari Tribun Bali. Halo, selamat sore rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik, Arini bisa Anda gambarkan dan juga Anda informasikan terkait dengan lokasi tepatnya wisata ini di mana, Arini? Oke, untuk lokasi tepatnya, Pantai Nyang-Nyang Uluwatu ini berlokasi di Jalan Raya Pecatu Uluwatu, tepatnya di Banjar, Karangboma, Pecatu. Nah, untuk aksesnya masuk dari Kota Denpasar ataupun dari Bandara Ngurah Rai itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam, seperti itu, rekan Mufti. Baik, rekan Arini. Lalu terkait dengan aktivitas ketika Anda mengunjungi ke sana, kira-kira aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh pengunjung? Oke, untuk aktivitas yang bisa dilakukan, salah satunya selain kita bersantai di pinggir pantai, di sini juga cocok banget untuk Tribuners yang suka berselancar. Karena apa? Ombak di pantai Badung Selatan atau di daerah Uluwatu itu cocok banget untuk berselancar seperti itu. Jadi selain bersantai, Tribuners juga bisa melakukan aktivitas seperti main pasir ataupun berselancar di sini. Baik, lalu mungkin juga ini banyak pertanyaan dari Tribuners terkait dengan tiket harga masuknya, ini seperti apa, berapa, dan keindahannya ini seperti apa, Rini? Oke, untuk tiket masuknya, karena ini masih pantai yang cukup rawan ya, belum tentu banyak orang yang tahu di Bali, jadi ini hanya dikenakan tiket masuk seikhlasnya saja, tidak dipungut biaya tiket masuk seperti itu mesti. Dan untuk keindahannya bisa dilihat di video bahwasannya di jam-jam menjelang sunset, keindahan dari ombaknya itu sudah mulai surut dan juga di sini salah satu menjadi spot terbaik untuk melihat sunset seperti itu mesti. Baik, terima kasih rekan Arini atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Arini. Kita menuju ke informasi selanjutnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Ada rumah makan yang menyajikan seruit yang merupakan makanan khas Lampung. Sembari makan, pengunjung yang datang ke rumah makan ini juga disuguhkan dengan musik klasik Lampung. Dengan kelezatan makanan ini banyak juga diburu oleh para pelanggan. Suasana yang nyaman pun juga menambah kenyamanan para pengunjung jika datang ke lokasi ini. Seperti apa lokasi tepatnya? Tribuner sudah ada rekan kami, Endra Zulkarnain dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore rekan Endra. Halo, rekan Endra. Halo Mufti, selamat sore Tribuners. Baik, rekan Endra bisa Anda jelaskan, mungkin banyak juga Tribuners yang belum tahu terkait dengan serut ini sebenarnya apa dan apa yang khas dari makanan serut ini? Iya, Mufti juga Tribuners. Seruit ini merupakan makanan khas dari daerah Lampung yang merupakan perpaduan antara sambal terasi, kemudian dicampur dengan ikan, bisa juga ikan bakar ataupun ikan goreng, kemudian juga dicampur dengan tempoyak yang diaduk menjadi satu dan dimakan dengan nasi panas, ditambah lalap-lalapan. Dan ini merupakan makanan khas tradisional dari masyarakat Provinsi Lampung. Ini yang menjadi ciri khas dari seruit ini sendiri merupakan sambal terasi yang perpaduan dengan ikan bakar maupun ikan goreng. Begitu Mufti. Baik Endra, ketika Anda menyambangi tempat ini Endra dan juga mencicipi masakan di sana, bisa Anda gambarkan Endra terkait dengan suasana makan seruit sambil diiringi musik klasik ini seperti apa sebenarnya? Ya, Mufti. Seruit sendiri memang masakan tradisional Lampung
Kemudian ketika kita datang menyambangi rumah makan tersebut, memang kita merasakan merasakan khas Lampung itu terasa. Selain masakannya juga ada musik klasik Lampung yang merupakan kearifan lokal dari masyarakat Lampung. Musik klasik ini sendiri merupakan musik dengan bahasa Lampung yang menggunakan gitar klasik, begitu Mufti. Baik, ketika Tribuners ingin menjajal menikmati makanan ini, berapa tarif yang dibanderol? Dan selain seruit ini ada menu apa lagi, Endra? Ya, kalau tarif sendiri memang nggak sesuai dengan kantong, tidak begitu mahal, antara 10.000 sampai 25.000, tergantung jenis ikannya Mufti. Sini memang ada berbagai macam ikan, ikan baung, kemudian juga ikan nila, ikan mas, dan juga ada ikan gabus, begitu Mufti. Tarif di situ juga selain ada seruit juga ada disajikan pindang baung dan pindang bakar, gitu Mufti. Baik, luar biasa. Terima kasih Endra atas informasi dan juga laporan Anda. Semoga ini juga bisa menginformasikan Tribuners untuk berkuliner di sana. Selamat bertugas kembali rekan Endra. Ya. Baik Tribuners, Kabupaten Wajo ini dikenal sebagai Kota Sutra. Bahkan ada satu kampung yang disebut sebagai Kampung Sutra di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Nyaris seluruh masyarakat yang ada di Kampung Sutra ini menggantungkan hidup pada industri sutra. Salah satu toko yang ada di Kampung Sutra adalah toko Akil Amin Sutra. Nah, seperti apa informasi lebih lengkapnya, Tribuners? Ada rekan kami, Hardiansyah Abdi Gunawan dari Tribun Timur. Halo, selamat sore rekan Abdi. Halo, selamat sore rekan Mufti dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Abdi, mungkin bisa Anda informasikan Abdi terkait dengan tepatnya begitu letak dari Kampung Sutra yang ada di Kabupaten Wajo ini seperti apa dan di mana? Ya, Kampung Sutra di Kabupaten Wajo itu perlu saya jelaskan dulu bahwa Kabupaten Wajo itu terletak di Sulawesi Selatan dan jaraknya dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu sekitar 190 km. Apabila kita di pusat kota Kabupaten Wajo. Dari pusat kota Kabupaten Wajo yaitu Kota Sengkang, kita menuju ke arah utara sekitar 5 km kira-kira dan kita akan sampai ke Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, dan di situ akan ada gerbang menunjukkan bahwa kita sedang berada di Kampung Sutra, Sengkang, Kabupaten Wajo. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan Abdi. Lalu dijadikan sebagai salah satu desa sutra begitu. Berapa kira-kira jika Tribuners ingin membeli kain sutra yang dijual di sana? Ya, nyaris seluruh rumah atau masyarakat yang ada di Kampung Sutra itu bergelut industri sutra. Tapi khusus di Kampung Sutra sendiri itu hanya menjajakan kain sutra yang telah jadi, harganya pun beragam. Untuk paling murah itu sekitar 40.000 per meter. Itu bahannya dari serat polyester atau benang polyester. Sementara untuk yang kain sutra yang paling mahal itu harganya 500.000 per meter. Itu yang paling mahal itu terbuat dari ulat sutra asli. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan Abdi. Lalu adakah tips dari Anda bagaimana cara membedakan kain sutra yang terbuat dari ulat sutra asli dengan kain sutra berbahan polyester? Ya, ini saya dapatkan untuk membedakan mana kain sutra yang terbuat dari ulat sutra itu sendiri maupun mana kain sutra yang terbuat dari polyester. Ini informasi dari penjual kain sutra yang ada di Kampung Sutra ini bahwa apabila kain sutra yang terbuat daripada ulat sutra asli, apabila itu dibakar, maka api yang membakar kain sutra tersebut akan langsung padam sendiri. Sementara kain sutra yang terbuat dari bahan dasar polyester itu ketika dibakar, maka akan terbakar seperti benang-benang pada umumnya. Seperti itu rekan.
Baik, rekan Abdi. Seperti diketahui memang industri sutra di Kabupaten Wajo sendiri saat ini dari informasi yang kami dapatkan memang perlahan meredup begitu. Apa yang menjadi kendala rekan Abdi? Ya, betul sekali rekan Mufti bahwa belakangan ini industri sutra di Kabupaten Wajo perlahan meredup, terutama bagi khususnya penenun itu sendiri. Industri sutra ini merupakan industri yang cukup banyak menyerap tenaga kerja, mulai daripada peternakan ulat sutra itu sendiri, lalu pemintalan benang, perebusan, hingga sampai pada proses pewarnaan, penenunan, hingga jadi kain sutra yang dijajakan. Salah satu faktor yang membuat meredupnya industri sutra di Kabupaten Wajo itu lantaran tidak adanya regenerasi dari penenun itu sendiri. Karena diketahui bahwa untuk menenun itu hanya dilakukan oleh perempuan saja di Kabupaten Wajo. Selain faktor regenerasi yang sudah tidak ada, faktor lainnya adalah banyaknya kain-kain impor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo, dan harganya pun lebih murah daripada kain sutra yang ada di Kabupaten Wajo, sehingga kain-kain sutra yang ada di Kabupaten Wajo itu sulit bersaing dengan kain-kain sutra impor. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan Abdi, terima kasih atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi ini. Abdi juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik toko Akil Amin Sutra bernama Yunus Hatta. Berikut informasinya untuk Anda. Nama toko saya Akil Amin Sutra. Sudah berapa tahun, Pak? Berdiri sejak tahun 2009. Ini sudah generasi keberapa dari industri kan? Saya sudah generasi ketiga dari industri. Pak, apa saja kendalanya selama ini di industri kain sutra? Kendalanya yang paling signifikan yaitu kurangnya tenaga kerja atau penenun. Tidak ada regenerasi dari penenun itu sendiri. Selain itu, Pak, ada kendala lain? Banyaknya kain-kain impor yang masuk sehingga industri sutra agak sulit bersaing dengan kain-kain impor. Pak, di tokonya Bapak ini harga kain sutra yang paling bisa dijelaskan yang terendah dan termahal berapa? Harga terendah yang paling murah itu sekitar 40.000 sampai 500.000 per meter. Itu yang 40.000 ya Pak paling murah, dan yang paling mahal 400.000. Iya. Jenis-jenis kain sutra apa yang paling diminati Pak di sini? Yang diminati yaitu kain sutra polos, kain sutra lagosi, kain organza sultan, dan kain sutra ikat. Tribuners, ada beberapa lokasi wisata yang ada di Desa Banjarjo, Kabupaten Pringsewu yang pastinya bisa Anda kunjungi. Satu di antaranya adalah Saudara Cempedak. Wisata ini direkomendasikan bagi keluarga hingga tempat berlibur yang asyik bersama dengan orang terkasih. Dan di tempat ini Tribuners banyak dihadirkan destinasi yang tidak hanya sekedar untuk hiburan. Di sini Tribuners akan juga dimanjakan dengan fasilitas edukasi dan juga terapi kesehatan. Seperti apa tempatnya sudah ada rekan kami Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Agustina. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik, Agustina bisa Anda ceritakan terkait dengan wisata ini. Seperti apa sebenarnya konsep agrowisata di Saung Cempedak ini? Ya, untuk konsep di Saung Cempedak ini, itu konsepnya lebih ke wisata keluarga. Jadi wisata keluarga ini basicnya lebih ke agrowisata, karena memang di dalamnya itu banyak tanaman buah dan tanaman lainnya. Begitu rekan Mufti. Baik, lalu apa yang paling istimewa dan juga unik dari agrowisata ini di Saung Cempedak? Yang paling unik di Saung Cempedak ini adalah tentunya yang paling spesial itu adalah agrowisatanya ya. Agrowisata di sini pengunjung bisa sekaligus berwisata, bisa sekaligus lihat pohon yang dimana yang apabila ada pohon yang berbuah di situ bisa dipetik dan bisa dibeli ya.
Jadi selain itu yang spesial di situ juga banyak destinasi-destinasi edukasi untuk anak-anak. Ya, jadi ada taman kelinci, di situ anak-anak bisa memberi makan kelinci dan juga bermain dengan kelinci yang ada di kandang. Kelinci tersebut nantinya akan dilepas ketika anak-anak sedang masuk ke area taman kelinci tersebut. Begitu rekan Mufti. Baik, rekan Agustina. Lalu ketika Anda menyambangi tempat ini, ada spot dan juga fasilitas apa saja di Saung Cempedak ini? Untuk spotnya di situ ada spot-spot foto ya, ada banyak sekali spot-spot foto di sana. Lalu ada gazebo santai dan juga ada aula mini ya. Beberapa aula mini di situ bisa direservasi secara pribadi apabila ada orang ingin menggunakan tempat tersebut untuk digunakan sebagai lokasi acara atau sekadar melaksanakan rapat internal ya. Lalu setelah itu ada kolam ikan ya. Kolam ikan di situ bisa dipancing dan nantinya tarifnya bisa dihitung per kilonya. Lalu di sana juga ada taman bermain ya, untuk anak-anak. Di situ banyak sekali wahana-wahana bermain anak-anak. Lalu ada taman kelinci tadi. Lalu ada juga kantin, juga ada tempat karaoke, lalu ada juga yang difungsikan untuk kesehatan itu ada terapi ikan ya. Jadi untuk menghilangkan sel-sel kulit mati, begitu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Agustina atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali rekan Agustina. Kita menuju ke informasi terakhir, Tribuners, motor klotok masih menjadi moda transportasi yang masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tepatnya bagi masyarakat yang ingin bepergian ke wilayah seberang Kapuas, Madya, dan sekitarnya yang masih dalam lingkup Kecamatan Sekadau Hilir. Motor klotok sendiri menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat di luar Kabupaten Sekadau. Hal itu karena selain sebagai moda transportasi, motor klotok juga sudah cukup jarang ditemui saat ini. Seperti apa transportasi tersebut? Informasinya akan disampaikan rekan kami Marpina dari Tribun Pontianak. Halo, selamat sore rekan Marpina. Ya, selamat sore rekan Mufti. Baik Marpina, bisa Anda informasikan terkait dengan moda transportasi ini kira-kira sudah ada sejak kapan Marpina? Nah, jadi untuk motor klotok ini memang sudah ada sejak zaman dahulu. Untuk tahunnya kita memang tidak mendapatkan informasi tepatnya tahun berapa, namun sejak sebelum Kabupaten Sekadau melakukan pemekaran dari Kabupaten Sanggau, motor klotok ini sudah digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau khusus yang berada di pesisir Sungai Kapuas sebagai moda transportasi utama. Begitu, Mufti. Baik Marpina, mungkin juga banyak Tribuners yang belum mengetahui begitu bagaimana sistem dari kerja bagi para pemilik motor klotok dan dari mana para pekerja ini, Marpina? Ya, nah untuk motor klotok ini lokasinya berada di pusat Pasar Sekadau, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, dan motor klotok ini memiliki dermaga sendiri yang memang sudah dibangun oleh pemerintah daerah untuk mendukung modal transportasi tersebut. Nah, dalam sistem pekerjaannya ini para penambang, kita sebut pembawa motor klotok ini sebagai penambang, ini memiliki satu nahkoda atau satu wadah yang mengatur mereka di mana dari mulai jam kerja dari pukul 6 pagi sampai 6 sore, kemudian mereka juga memiliki nomor antrian sehingga ketika ada masyarakat yang ingin menggunakan jasa motor klotok ini, mereka sudah mempunyai nomor antrian tersendiri sehingga tidak lagi rebutan. Nah, ada juga para penambang ini yang bekerja sama dengan pihak kedua, yaitu dengan pemilik motor klotok, sehingga nanti hasilnya akan dibagi hasil. Nah, para penambang ini juga diawasi langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau. Nah, kemudian untuk pekerja rata-rata memang merupakan masyarakat setempat, khususnya masyarakat desa seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Nah, mereka ini masyarakat yang tinggal di pesisir sungai yang memang menggantungkan hidupnya pada moda transportasi ini, begitu Mufti.
Baik, Marpina. Lalu ketika memang orang-orang ataupun masyarakat menaiki motor kelotok ini, berapa tarif yang ditetapkan, Marpina? Nah, untuk tarif ini cukup terjangkau, di mana ketika kita merupakan penumpang biasa itu untuk orang itu satu orangnya 5.000 sekali menyeberang Sungai Kapuas. Kemudian untuk motor, kita juga bisa membawa motor menyeberang itu 10.000. Kemudian kalau kita membawa barang-barang itu akan dikenakan tarif sesuai dengan banyaknya barang yang kita bawa. Tetapi jika barang itu tidak terlalu banyak, maka tidak dikenakan tarif. Nah, masyarakat setempat juga biasanya menggunakan motor tutup ini untuk mengangkut hasil perkebunan yang akan dijual ke pasar Skadal seperti sayur mayur, buah-buahan, dan yang lainnya. Begitu, Mufti. Baik, Marpina. Luar biasa. Terima kasih atas laporan dan juga informasi Anda. Selamat bertugas kembali, rekan Marpina. Baik, Tribuners, demikianlah informasi dalam Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa terus menyaksikan berita selanjutnya hanya di Tribun News. Dan pastinya jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!